Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmityani, Magister Sains, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di video ini kami akan memaparkan materi yang akan dibahas, yaitu mengenai keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri, Salma Salsabila, sebagai pemateri yang pertama, beserta dua anggota lainnya, yaitu Cairunisa Nabila sebagai pemateri yang kedua, dan Silma Kurnia Putri sebagai pemateri yang ketiga. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan dari materinya. Yang pertama, mengenai pengertian keseimbangan umum. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan umum? Keseimbangan umum atau general equilibrium merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual, seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan, dan juga keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum meliputi beberapa pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama, dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Adapun konsep dasar keseimbangan umum. Keseimbangan umum yaitu menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang dalam semua pasar dengan mempertimbangkan pengaruh balik dari pasar yang ada. Keseimbangan umum menjelaskan keterkaitan keseimbangan yang terjadi di suatu pasar terhadap keseimbangan di pasar-pasar lainnya. Keseimbangan umum mencerminkan harga dan kuantitas keseimbangan yang terjadi secara simultan pada berbagai pasar. Misalnya, tingkat upah yang berlaku di pasar mencapai 1 juta rupiah per bulan dengan jumlah tenaga yang dipekerjakan sejumlah 20 juta orang. Keseimbangan ini terkait dengan produksi di setiap pasar komoditas, sandang, pangan, industri, pengolahan, dan sebagainya. Jika terjadi perubahan tingkat upah misalnya, maka hal ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja, namun juga secara bertahap akan memengaruhi produksi sandang, pangan, barang-barang manufaktur, dan seterusnya. Berikut ilustrasi dari konsep keseimbangan umum dapat dilihat dari gambar kurva tersebut. Awalnya semua pasar berada di tingkat keseimbangan. Ketika terjadi kenaikan permintaan tomat, maka akan terjadi serangkaian penyesuaian di pasar lain yang terkait, yaitu kenaikan permintaan tenaga kerja dan upah pekerja di perkebunan tomat. Kenaikan biaya produksi tomat yang menyebabkan kenaikan harga akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran, dan penurunan permintaan mentimun dan penurunan permintaan tenaga kerja di perkebunan mentimun. Selanjutnya, mengenai keseimbangan umum antar pasar, antar komoditas, dan antar segmen. Yang pertama, keseimbangan umum antar pasar. Keseimbangan umum antar pasar menganalisis dampak adanya perubahan keseimbangan di suatu pasar barang terhadap harga dan kuantitas keseimbangan di pasar lain. Misalkan industri tekstil dan pasar kapas. Asumsikan terdapat perubahan dan peningkatan permintaan tekstil. Perubahan ini secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan atas bahan baku, yaitu kapas. Permintaan kapas kemudian meningkat untuk memenuhi kekurangan permintaan tekstil setinggi dengan harga tekstil. Dengan demikian bisa diketahui dampak perubahan di suatu pasar terhadap pangsa di pasar lainnya. Yang kedua yaitu keseimbangan umum antar komoditas. Keseimbangan umum antar komoditas menunjukkan bagaimana perubahan produksi pada suatu barang mempengaruhi produksi komoditas lain dengan jalan mereka harus bersaing dalam mendapatkan input. Pada keseimbangan umum antar komoditas ini, mereka bersaing untuk mendapatkan input yang terbatas ketersediaannya. Dan yang ketiga, keseimbangan umum antar segmen. Keseimbangan umum dapat juga diaplikasikan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi antar segmen perekonomian. Segmen diartikan sebagai suatu bagian atau kelompok dalam masyarakat atau perekonomian yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam analisis keseimbangan umum antar segmen ini menampilkan bagaimana perubahan pada satu segmen memengaruhi keseimbangan di segmen lain.
Misalkan bisa diartikan antara segmen perkotaan dan segmen perdesaan, atau segmen kelompok maju dan segmen kelompok terbelakang. Ketika kedua segmen ini hidup dalam lingkungan ekonomi yang sama, keseimbangan yang mereka dapatkan saling terkait. Meskipun komoditas yang mereka konsumsi maupun produksi tidaklah sama, namun diasumsikan komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi kedua segmen merupakan komoditas-komoditas yang memiliki tingkat substitusi yang tinggi. Baiklah, berikut permintaan dan penawaran dalam keseimbangan umum. Yang pertama itu permintaan keseimbangan umum. Dalam analisis keseimbangan umum, konsumen diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Individu memiliki tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan dan harga barang-barang. Tingkat pendapatan selanjutnya dihitung berdasarkan kepemilikan faktor produksi, yakni tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Lalu, dalam konteks keseimbangan umum, yang akan menentukan besarnya alokasi adalah agregasi dari fungsi kepuasan individu atau representative utility function. 2. Penawaran dalam keseimbangan umum. Dalam model keseimbangan umum, hal yang lebih kompleks untuk dimodelkan adalah sisi penawaran. Dalam model keseimbangan umum, produksi diasumsikan efisien dalam alokasi faktor. Dalam model ini dimisalkan modal itu K dan pekerja itu L. Kurva untuk menggambarkan alokasi faktor produksi yang efisien dikenal sebagai Production Possibility Frontier atau PPF. Alokasi K dan L yang efisien itu ada 4 macam. Yang pertama, untuk mengilustrasikan konsep efisiensi produksi, titik A dapat dikontraskan dengan alokasi lain yang efisien, yaitu P1, P2, P3, P4. 2. Ciri efisien adalah output yang dihasilkan sudah paling besar dengan jumlah sumber daya K, L yang sama. 3. Pada titik A, jumlah output X2 dapat ditingkatkan dengan menggeserkan isokuan menjadi X3 atau dari Y2 ke Y3. Yang keempat, sementara di titik A dengan total K dan L yang sama dengan skenario tadi menghasilkan output yang lebih rendah. Efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi atau ekonomi efisiensi adalah keadaan di mana sumber daya dialokasikan untuk penggunaan bernilai tertinggi di dalam perekonomian. Ini melibatkan penggunaan sumber daya sebaik mungkin dan menghindari pemborosan. Perekonomian dikatakan efisien jika individu-individu dalam perekonomian, yaitu konsumen dan produsen, telah berada di dalam kondisi keseimbangan. Dengan kata lain, perekonomian telah berjalan dengan efisien apabila yang pertama itu terjadi mekanisme pertukaran yang efisien. Yang kedua, produksi berjalan efisien. 1. Efisiensi pertukaran, exchange efficiency. Efisiensi pertukaran berfokus pada distribusi barang. Diasumsikan semua barang telah terdistribusi sehingga dalam efisiensi pertukaran tidak ada pelaku ekonomi yang menjadi lebih baik tanpa mengorbankan pelaku ekonomi lainnya. Efisiensi pertukaran juga berarti tidak ada cakupan untuk perdagangan atau bisa dikatakan pertukaran tersebut saling menguntungkan. Efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Jika produsen tidak efisien secara produktif, berarti dapat memproduksi barang lebih banyak tanpa mengurangi produksi dari barang yang lain. Dikatakan efisien semua unit kegiatan ekonomi yang beroperasi sepanjang kurva batas produksi. Selain dengan pendekatan Production Possibility Frontier atau PPF, efisiensi produksi juga melalui pendekatan kendala anggaran, di mana terdapat iso-cost line yang memberikan kombinasi input dari biaya. Produksi dikatakan efisien bila penggunaan faktor produksi maupun penjualan output sudah efisien.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan perekonomian dalam pasar bersaing. Adapun pengertian kegagalan pasar adalah kegagalan pasar merupakan ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar merupakan keadaan di mana terjadi ketidakefisienan di pasar akibat mekanisme pasar yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ada ketidakseimbangan antara permintaan, penawaran, dan juga harga. Dengan kata lain, kegagalan pasar adalah ketimpangan yang terjadi antara produsen dan konsumen, sehingga pasar tidak mendapatkan kebutuhan secara efisien. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dampak kegagalan pasar. Dampak dari kegagalan pasar yaitu harga pasar gagal mencerminkan semua biaya dan manfaat bagi produsen dan konsumen. Produsen gagal menangkap akses biaya dari produksi. Begitu juga dengan konsumen, tidak menerima manfaat terbesar dari konsumsi barang dan jasa. Secara keseluruhan, pasar tidak menghasilkan produk yang memberikan manfaat secara sosial optimal, baik bagi produsen maupun konsumen. Dan juga efek dari kegagalan pasar ini adalah munculnya inefisiensi alokatif di mana konsumsi produk kurang atau berlebih. Ini terjadi karena harga pasar gagal merefleksikan seluruh manfaat dan biaya bagi konsumen dan produsen. Produsen tidak bisa mengatasi kelebihan biaya dari kegiatan produksi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu adapun faktor kegagalan pasar. Yang pertama yaitu barang publik. Barang publik merupakan jenis barang yang memiliki sifat non-rival sekaligus non-eksklusif. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh banyak penduduk dan biayanya tidak meningkat seiring dengan bertambahan jumlah konsumen. Dengan kata lain, barang publik bersifat atau bermanfaat secara kolektif di masyarakat. Artinya, tidak bisa dilakukan pencegahan terhadap orang yang memakainya, baik orang itu ikut membayar ataupun tidak. Adapun ketika barang publik itu dikonsumsi, ketersediaannya bagi orang lain tidak berkurang. Contohnya yaitu jalan raya, taman umum, sistem saluran pembuangan, sistem pertahanan nasional, penerangan jalan, jalan raya, dan beberapa barang publik lainnya. Kemudian yaitu ada yang kedua, monopoli alamiah. Beberapa barang yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja, walaupun pemerintah telah menghapus praktik monopoli. Namun pada kenyataannya tetap ada persaingan antar produsen yang ujung-ujungnya menyebabkan monopoli. Dan yang ketiga yaitu adanya kegagalan informasi. Informasi pasar sangat penting dalam keseimbangan permintaan dan penawaran. Apabila ada informasi yang tidak tepat diberikan oleh salah satu pihak pelaku pasar maupun pemerintah, hasilnya adalah tidak tercapainya keuntungan yang maksimal. Di sisi lain, masyarakat juga perlu informasi pasar yang benar untuk mengetahui harga terkini terhadap suatu produk. Jika ada salah satu informasi pembeli bisa jadi pembayar lebih mahal dari yang seharusnya. Sementara itu, bagi produsen, kurangnya informasi dapat membuat mereka menjual harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Itu tentu saja mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Dan yang terakhir yaitu penguasaan pasar. Penguasaan pasar terjadi ketika pembeli atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Kekuasaan mencegah kekuatan alam dari permintaan dan penawaran dari pengaturan harga barang di pasar. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang dikenakan kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok, yang tidak terlibat langsung dengan aktivitas ekonomi suatu transaksi. Terdapat dua jenis eksternalitas yaitu negatif dan positif. Demikianlah paparan materi dari kelompok kami. Maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.